Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Lutfianita, NIM 4411419059 dari Rombel Biologi B, tahun angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan unjuk kerja praktikum fisiologi hewan dengan topik respirasi. Adapun tujuan dari unjuk kerja kali ini adalah untuk membuktikan bahwa respirasi menghasilkan karbon dioksida. Bahan dan alat yang dibutuhkan pada unjuk kerja kali ini antara lain, yang pertama ada ikan bersisik, kemudian ada kapur sirih bubuk, lalu ada sari kunyit, kemudian ada air, kemudian ada wadah yang nantinya digunakan untuk perlakuan. Di sini membutuhkan 3 wadah. Lalu ada mangkuk dan juga saringan untuk menangkap ikan. Kemudian ada sendok. Lalu ada pipet tetes. Dan yang terakhir ada baskom. Untuk cara kerjanya, yang pertama kita membuat larutan kapur terlebih dahulu dengan menggunakan 3 sendok makan kapur bubuk yang dimasukkan ke dalam mangkuk. Kemudian dilarutkan dengan 300 cc air, di mana di sini sudah diukur air sebanyak 300 cc, kemudian dituangkan ke dalam mangkuk yang telah berisi kapur bubuk sebanyak 3 sendok makan. Kemudian kita aduk. Lalu kita biarkan mengendap dan kita gunakan bagian yang atas atau bagian yang jernih untuk nantinya digunakan untuk membuat larutan kapur 10%. Lalu ini merupakan air kapur yang telah mengendap setelah didiamkan beberapa saat. Kemudian kita ambil bagian atasnya atau bagian yang jernih sebanyak 100 cc atau 100 ml ke dalam gelas ukur. Lalu air kapur 100 ml ini akan digunakan untuk membuat air kapur encer sebanyak 10%. Untuk membuat air kapur 10%, yang pertama, air kapur jenis sebanyak 100 ml tadi kita tuangkan ke dalam wadah. Kemudian kita campur dengan menggunakan air biasa sebanyak 900 ml. Dimana di sini di dalam botol ini telah diukur air sebanyak 900 ml. Kemudian air kapur 10% ini kita gunakan untuk perlakuan praktikum nantinya. Kemudian untuk langkah kerja praktikumnya sendiri, di sini kita membutuhkan 3 wadah. Yang pertama ini wadah 1, kita masukkan air biasa. Kemudian wadah 2 ini dimasukkan air kapur 10% yang tadi telah kita buat. Kemudian wadah 3 ini juga dimasukkan air kapur 10%.
Lalu pada masing-masing wadah kita teteskan sari kunyit sebanyak 4 tetes. Kemudian untuk wadah 2 kita masukkan sari kunyit juga sebanyak 4 tetes. Kemudian wadah 3 juga kita masukkan sari kunyit sebanyak 4 tetes. Dan pada wadah 3 ini kemudian dimasukkan ikan sebanyak 3 ekor. Kemudian kita amati perubahan larutan pada ketiga wadah setelah 15 menit. Setelah 15 menit dapat kita lihat hasilnya, yaitu di sini pada wadah 1 yang merupakan air biasa setelah ditetesi dengan sari kunyit sebanyak 4 tetes berubah warna menjadi kuning. Hal tersebut menandakan bahwa pada larutan 1 atau pada wadah 1 ini bersifat netral. Setelah 15 menit warnanya tetap. Kemudian ini pada wadah kedua yang merupakan air kapur 10% dan setelah ditetesi sari kunyit sebanyak 4 tetes maka larutan berubah warna menjadi oranye. Hal tersebut menandakan bahwa pada wadah 2 ini larutan kapur bersifat basa. Setelah 15 menit hasilnya larutan warnanya tetap sama. Kemudian di sini pada wadah ketiga yang merupakan air kapur 10%, kemudian setelah ditetesi dengan sari kunyit sebanyak 4 tetes, warnanya berubah menjadi oranye. Nah, kemudian setelah itu dimasukkan ikan sebanyak 3 ekor. Setelah 15 menit dapat kita lihat di sini larutan berubah menjadi agak jernih dan juga timbul endapan pada dasar wadah. Hal tersebut menandakan bahwa pada wadah ketiga ini membuktikan bahwa respirasi pada ikan menghasilkan karbon dioksida. Hal tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pada saat kapur bubuk dilarutkan dengan air maka akan menghasilkan larutan kapur. Nah, untuk mengetahui apakah zat kapur tersebut sudah bereaksi dengan air maka digunakan sari kunyit, di mana sari kunyit ini dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Pada larutan basa, sari kunyit ini akan merubah larutan menjadi berwarna oranye. Kemudian untuk mendeteksi adanya karbon dioksida sebagai hasil respirasi ikan maka digunakan air kapur. Pada air kapur, ikan akan cenderung melakukan gerakan operkulum lebih cepat. Hal ini terjadi karena pada air kapur kadar oksigennya lebih rendah, sehingga ikan berusaha melakukan respirasi dengan cara membuka tutup operkulumnya lebih cepat. Nah, dapat kita lihat pada wadah 3 di sini ketiga ikan mati karena kekurangan oksigen pada larutan kapur. Sebagai hasil respirasi yaitu adanya karbon dioksida. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh respirasi ikan ini akan berikatan dengan larutan kapur atau kalsium hidroksida. Nah, kalsium hidroksida ini berikatan dengan karbon dioksida menghasilkan endapan kapur atau kalsium karbonat. Karbon dioksida selain berikatan dengan kalsium karbonat juga dapat berikatan dengan air yang akan menghasilkan asam karbonat sehingga dapat menurunkan pH larutan. Sehingga dapat dilihat pada wadah 3 ini larutannya cenderung lebih jernih jika dibandingkan dengan air kapur pada wadah kedua. Dari hasil unjuk kerja praktikum ini dapat disimpulkan bahwa respirasi menghasilkan karbon dioksida. Hal ini ditandai dengan hasil pada wadah 3 yang dihasilkan endapan kapur atau kalsium karbonat, di mana kalsium karbonat ini merupakan hasil reaksi antara karbon dioksida yang merupakan hasil respirasi ikan yang bereaksi dengan larutan kapur.
Sekian unjuk kerja praktikum respirasi yang dapat saya simulasikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.